pagi sudah bisa dimulai? Dimulai Mas, sudah jam 8 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rahmat Budiaji selaku Kepala Biro Keuangan, yang terhormat Ibu Heni Widianingsi selaku Kepala Bagian Perjalanan, yang terhormat Bapak Dedi Bagus Prakasa selaku Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara, yang terhormat Bapak Samkarya Nugraha selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan, yang terhormat Bapak Ibu Eselon 4 di lingkup Biro Keuangan, serta Bapak Ibu fungsional dan staf di Biro Keuangan, dan tak lupa Bapak Ibu dari unit kerja lain yang mengikuti acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu di acara S3 Sharing Season tanggal 4 Agustus 2025 yang merupakan sebuah forum berbagi ilmu dan wawasan yang rutin Biro Keuangan adakan setiap hari Senin pagi sebagai sarana peningkatan kapasitas diri sekaligus ruang untuk saling menginspirasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita berkumpul bersama secara daring dalam keadaan sehat, semangat dan penuh antusias. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dan bermanfaat dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari, yaitu optimalisasi penggunaan Microsoft 365. Di S3 pada hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi Sekjen DPR RI, yaitu Bapak Ibrahim ST. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak narasumber telah berkenan untuk dapat hadir di acara pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mengambil keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini, baiknya kita sama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Saudara Risnandar Ahmad. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Masih mute? Ini. Masuk. Suaranya nggak ada, Pak. Gua ada nggak, Nek? Tuh. Bisa ini aja, Des. Standar pindah aja. Pindah aja. Tapi gue nggak usah pakai gini sih, ngomong aja. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min jumatil wahmi wa akrimna bin nurul fahmi waftah alaina bima rifatil ilmi wasailana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma jidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi fadlika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadu somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syaraqatil maut wa najata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya sebelum kita masuk ke sesi utama, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Rahmat Budiaji selaku Kepala Biro Keuangan. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Arif, sudah jelas ya. Jelas Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dikasih nikmat sehat dan kesempatan untuk bertemu silaturahim walaupun hanya di dalam S3. Oke, untuk agenda S3 pagi ini tentu ini menjadi sesuatu yang komitmen bersama sebetulnya dan sesuatu yang mestinya sudah menjadi kenormalan baru ya. Kalau ingat teman-teman di 5 tahun yang lalu lebih kurang 2020 ya sampai 23, apalagi ketika ada pandemi kita punya namanya istilah new normal gitu. Kenormalan yang baru tidak lain adalah bagaimana kita beradaptasi dengan datangnya corona yang akan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita, tidak terkecuali dari bagaimana kita melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Dan diantaranya itu adalah pengenalan penggunaan teknologi informasi, terutama IoT atau Internet of Things. Dan kalau teman-teman menyadari juga ketika ulang-ulang ya, saya ditugaskan di Biro Keuangan pada saat yang bersamaan di tahun 2022 itu udah ada target 2024 nama saya ada di IKN sementara teman-teman masih di sini. Jadi yang kebayang oleh saya di dua kondisi itu adalah bagaimana kita bisa bekerja dari mana aja, mungkin waktunya juga kapan saja, tapi tetap terhubung dan bisa melaksanakan tugas tanpa ada kendala yang berarti. Dua syarat yang saya pahami untuk bisa melaksanakan tugas kapan aja, di mana aja, apabila kita tersedia bahan kerja dan alat kerja, di mana di tempat kita berada. Khusus barangkali untuk teman-teman di keuangan ya, yang kebayang saya adalah dokumen-dokumen pertanggungjawaban, ya, dokumen perjalanan, dokumen keuangan, dan seterusnya, yang pada waktu datang ini ruang kerjanya biro penuh dengan meja dan tumpukan dokumen, ya, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi alhamdulillah hari ini barangkali kalau teman-teman datang ke ruangan saya, hampir tidak ada selembar kertas pun di meja saya. Jadi tiap hari itu kecil, ada dokumen di meja saya yang harus ditindaklanjuti, baik itu untuk pertanggungjawaban keuangan ataupun perjalanan. Jauh, sangat-sangat jauh dibandingkan dengan awal kita masuk. Apakah saya kemudian sudah puas dan cukup dengan itu? Saya rasa belum ya, karena sebagian proses kerja kita itu masih belum diotomatisasi, masih model berjalan secara fisik ya, akses bahan kerjanya, alat kerjanya terpisah-pisah. Nah, ketika teman-teman menyadari kantor Mas Ibrahim dan kawan-kawan, makasih Mas Ibrahim, berlangganan Microsoft 365, nah, kita sudah harusnya punya pemahaman dan juga kemampuan skill bagaimana pekerjaan kita itu terintegrasi dengan penggunaan Microsoft 365 atau M365. Semangat itu yang kemudian mendasari saya ya, karena dalam perjalanan waktu saya masih merasa ada hal-hal yang masih bisa diotomasi, masih ada hal-hal yang bisa diefisiensi,
dalam peningkatan produktivitas kerja kita. Dan biaya yang dipakai untuk langganan M365, Mas Ibrahim boleh dicolek berapa angkanya Mas setahun? Sekitar 8 M, Pak. Ya, sekitar 8M. Bayangkan 8M ini mau diapain gitu ya ketika kita sudah diberikan akses kemudahan. Hanya sebagai kebanggaan bahwa di DPR sudah ada Microsoft 365, atau kita optimalkan seluruh fitur, seluruh aplikasi yang ada di dalam Microsoft 365. Bagi saya kelebihannya setidaknya kita bisa berkolaborasi real time. Jadi kalau yang selama ini pekerjaan itu berurutan dalam revolusi industri yang kedua, misalnya kita kenal dengan istilah ban berjalan gitu ya, bertahap nih dari bawah mungkin pelaksana, kasubag, kabag, biro, atau dari satu unit A ke unit B dan seterusnya. Dengan Microsoft ini sebetulnya kita bisa mengubah menjadi kolaborasi real time. Jadi ini juga berhubungan dengan proses kerja ya, authoring gitu ya, teman-teman tuh biasanya nyusun data dukung, eviden itu bareng-bareng tuh ngerjainnya. Itu salah satu contoh untuk kita melakukan co-authoring atau kolaborasi real, baik melalui Excel, PowerPoint, Team, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan M365 ini, maka ini banyak hal juga yang bisa kita kurangi. Penyelesaian dokumen atau bolak-baliknya email atau dokumen yang mondar-mandir, itu nggak perlu lagi ada gitu ya. Kalau sekarang ini sebagian orangnya udah nggak mondar-mandir, tapi dokumennya masih mondar-mandir. Nanti kita ubah lagi. Tidak hanya orang yang tidak mondar-mandir, tapi dokumennya juga nggak perlu mondar-mandir. Itu salah satu gagasan untuk kita meningkatkan cara proses kerja. Yang kemudian tentu akses yang fleksibel tadi, ketika kita mengatakan ada work arrangement di mana aja, dengan M365 ini datanya sudah cloud based, internet based, ya, tidak hanya LAN yang fisik ada di sini, tapi sepanjang teman-teman punya akses di internet bisa menggunakan OneDrive atau SharePoint ya, sehingga bisa bekerja dari mana saja, kapan saja dengan perangkat tablet ya, sepanjang smartphone, sepanjang ada koneksi internet. Sebagai gambaran ya teman-teman, di 2026 Biro Pemerintahan Parlemen itu ke Mbak Ratna mengajukan anggaran untuk pengadaan smartphone sebagai alat sekaligus juga bahan untuk dia kerja menghasilkan produk-produk berita. Nah, ini juga satu peluang ya kita yang di unit yang lain kalau memang di dalam proses kerja itu memungkinkan untuk bekerja dari mana kapan aja, maka alat kerjanya itu juga bisa melekat pada orang dan ikut mobile. Yang berikutnya juga saya ingin banget ya, segala sesuatunya ketika sudah rutin, kelebihan di M365 itu bisa dilakukan otomasi. Ya, misalnya dengan Microsoft Power Automation ini menggunakan workflow gitu ya, kuesioner atau planner ya, manajemen tugas ya. Nah, itu yang coba kita lihat nanti di fitur-fitur di Microsoft 365. Demikian juga dengan mengintegrasikan ekosistem yang ada secara konsisten. Jadi kalau kita sudah menggunakan tim, baik itu di Excel, Word, dan sebagainya, maka kita tidak perlu berpindah-pindah aplikasi nih. Nah, kalau sekarang kita masih kadang beralih dari aplikasi ke aplikasi lain karena tidak terintegrasi ekosistem masing-masing aplikasinya itu. Jadi kalau boleh nanti juga satu masukan buat Mas Daim dan teman-teman di Pustek Info, bagaimana langganan ya, kalau kita masih berlangganan ataupun penggunaan lisensi di aplikasi-aplikasi itu memang dalam satu ekosistem yang sama, sehingga kita nggak perlu berpindah-pindah aplikasi, cukup dalam satu aplikasi kita bisa menggunakan untuk kerja yang macam-macam. Nah, yang berikutnya nggak kalah penting, ketika data itu sudah ada di cloud, tentu kita bisa lakukan pengamanan, ya, baik itu akses maupun ketersediaan, karena datanya bisa ditempatkan di co-collection, misalnya ada yang di Jakarta, ada yang di Serpong, dan sebagainya, dan ketika itu akses, kita bisa pakai fitur ya untuk proteksi. Jadi gambaran aja teman-teman, yang lalu
saya bingung ya ketika mengkoordinasikan satu pekerjaan di Arab, satu tempat kerjaannya di Jakarta. Kalau kerjanya itu beralih-alih filenya lama, apalagi ada jeda waktu gitu ya. Tapi kalau filenya itu bisa creation gitu ya, kerja bareng itu bisa lebih cepat. Wah ternyata teman-teman di sana mohon maaf gitu ya, belum familiar atau bahkan gaptek, sehingga ada rasa ragu, ketakutan ketika data itu bocor dan sebagainya. Itu hal-hal yang menurut saya dan mendorong keyakinan saya untuk Biro Keuangan khususnya dan teman-teman secara masing-masing pribadi sudah harus mengubah pemikiran mindset pada dirinya. Ya, teman-teman jangan cuma sebagai passenger, tapi seharusnya menjadi self-driving. Ya, jangan cuma ngikuti saya, jangan cuma ngikuti Pak Sam, Pak Dedi, Bu Heni ya. Mau ajak di kemana ikutan. Ya. Tapi kalau bisa dengan satu gambaran ini, teman-teman juga sudah bisa menggerakkan dirinya sendiri, menyiapkan diri untuk tantangan masa depan. Jadi siapapun buat saya di lingkungan kita terutama kalau tidak mulai berinvestasi di kepala ke atas dengan skill penggunaan teknologi informasi, dia akan ketinggalan zamannya. Dia tidak akan bisa melaksanakan tugas pekerjaannya, ya akan tergantikan gitu ya. Entah itu tergantikan dengan artificial intelligence atau tergantikan dengan generasi-generasi yang baru yang lebih mampu mengerjakan dengan alat kerja yang baru. Jadi teman-teman harus punya tantangan sendiri. Dalam 1 tahun ini skill apa yang bisa di-upgrade? Dalam 1 tahun ini skill apa yang bisa ditambah, diperluas? Jadi upskilling dan reskilling saya kira itu satu hal yang penting gitu ya. Sehingga membuat teman-teman itu akan selalu relevan, stay relevan, selalu dibutuhkan dengan keberadaan pekerjaan di kantor. Jangan sampai teman-teman udah nggak relevan lagi, nggak dibutuhkan, ya sudah. Kalau orangnya saya tinggalin aja. Gitu. Ya, tinggalin aja dari yang baru. Kalau teman-teman nggak mau berubah gitu ya, nggak mau diajak berubah. Kalau saya orangnya udah paham ya, tinggal. Karena kalau enggak, kita secara organisasi yang akan merugi, turun kepercayaannya dari Dewan, turun di dalam pencapaian target-target nasional, apakah di RB atau yang lain. Nah, oleh karena itu teman-teman pada kesempatan yang sama hari ini, Mas Baem ya, Mas Baem, bantu teman-teman untuk mengeksplorasi ada apa di dalam Microsoft 365. Kalau udah tahu ada apanya, nanti teman-teman ada ketertarikan, yuk kita belajar di masing-masing menu atau fitur atau aplikasi yang ada di Microsoft 365, tidak hanya untuk pekerjaan kita hari ini, tapi juga menyongsong waktu yang akan datang. Nah, salah satu fitur kalau kita menggunakan M365 itu juga ada analitik produktivitas. Jadi di tempat Pak Sam lah itu sudah menggunakan sistem tiketing di dalam memberikan layanan. Kalau di tempat gue ini mungkin masih bentuknya apa loket gitu ya, fisik, tapi ini sudah loket tapi tidak fisik. Dan dia bisa menghitung jumlah layanan yang diselesaikan dalam 1 hari. Nah, saya kira di M365 ini juga akan ada fitur analitik produktivitas gitu ya. Siapa unit kerja yang sudah banyak menggunakan salah satu fitur, bahkan orang. Ya, siapa paling banyak menggunakan fitur apa di dalam pekerjaannya sehari-hari di dalam Microsoft 365. Nah, dalam posisi itu kita juga akan bisa melihat ya, melihat masing-masing diri kita sendiri. Saya tidak biasa untuk kita bersaing membandingkan dengan orang lain ya, tapi kita bersaing dengan perbaikan diri kita di waktu yang lalu. Apakah kita sudah lebih baik? Itu bisa juga dengan melihat data penggunaan teman-teman di M365. Nanti Mas Said saya kira juga akan bisa memunculkan itu siapa yang sudah familiar, siapa yang sudah aktif di dalam bekerja dengan menggunakan M365. Itu yang ingin saya dorong, baik untuk saya pribadi, untuk organisasi maupun ngajak teman-teman, terutama ya yang ada di Biro Keuangan maupun di Sekretariat Jenderal secara keseluruhan, karena S3 pagi kita yang kali ini pun terbuka aksesnya untuk pegawai di luar Sekretariat Jenderal DPR. Saya sendiri merasa lebih banyak kenyamanannya ya daripada ketidaknyamanannya dengan menggunakan IoT akses internet dari mana aja. Karena saya nggak betah kalau suruh duduk lama di ruangan gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Gitu.
Karena dengan penggunaan berbagai aplikasi itu, saya bisa bekerja dari mana aja. Nggak enaknya, ya kadang-kadang waktu libur, waktu istirahat, diselani ya, tetap untuk kontak menyelesaikan pekerjaan tugas di kantor. Dan buat saya, itu resiko yang bisa kita terima dan seluruh jajaran di Biro Keuangan seharusnya juga sama, bisa menikmati ya tantangan di hari libur atau di jam after hours gitu, masih ada satu dua pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya kira itu dari saya di pagi ini. Moga-moga apa yang disampaikan Mas Ibrahim nanti membuka ya wawasan kita tentang Microsoft 365 dan kemudian men-challenge kita untuk mau berubah, memanfaatkan aplikasi yang ada, yang anggarannya udah nggak tanggung-tanggung loh 8M dalam 1 tahun. Terima kasih sekali lagi Mas Ari, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas arahannya. Seperti kita ketahui Microsoft 365 dan sudah Pak Kor sampaikan bahwa bukan hanya soal Word, Excel, PowerPoint, tetapi juga mencakup berbagai fitur produktivitas seperti Teams, OneDrive, SharePoint, Planner, Form, dan Power Automate yang apabila dimaksimalkan bisa mempercepat pekerjaan, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung sistem kerja modern di lingkungan kita. Untuk materi kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang sudah hadir secara daring di Microsoft Teams, yaitu Bapak Ibrahim ST, selaku peranata komputer ahli muda. Beliau dikenal sebagai praktisi IT yang berpengalaman dalam implementasi solusi digital di sektor lingkup Sekjen DPR RI. Sebelum memulai materi, kami ingatkan kembali untuk absensi dan di akhir acara akan ada kuis Kahoot berhadiah seputar materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kita dari ZI Area 1. Jadi marilah kita bersama-sama menyimak dan memahami materi yang akan dibawakan oleh narasumber. Langsung saja kepada Bapak Ibrahim ST, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Arif. Suara saya terdengar apa ya? Terdengar dengan baik Pak. Ya, oke. Izin saya share screen ya materinya. Apa terlihat? Terlihat dengan baik Pak. Terlihat, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya peranata komputer ahli muda dari bidang CINT atau Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan materi pada acara 3 pagi dari bagian bidang Biro Roku, sorry. Selain itu saya juga berterima kasih Biro Roku yang telah memberikan Pustek Info policy brief. Di situ kita mendapat masukan 2 hal, yaitu tentang aplikasi Mandala dan 365. Masukannya itu saya pikir cukup baik ya. Ada beberapa yang mungkin kita tidak tahu atau miss, ternyata usul-usul atau saran-saran dari end user ternyata seperti itu, yang saya sebenarnya udah tahu gitu ya. 365 lebih berat dibandingkan Google Drive gitu ya, atau Google Workspace. Itu dari solusinya kira-kira apakah ada 365 yang versi light atau tidak. Sini saya coba menyampaikan materi mengenai optimalisasi penggunaan Office 365. Saya langsung saja. Agenda ada 10 agenda. Jadi saya mungkin agak mix antara teori dengan hands-on demos. Mungkin lebih banyak kepada demo-demo yang akan saya tunjukkan. Sini ada 365. Ada beberapa fitur yaitu Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, produk Microsoft lainnya. Saya juga ingin membagikan masalah tips and trik keamanan informasi. Lalu ada utilisasi Office 365 secara organisasi. Nanti saya coba berikan insight kira-kira orang atau biro mana yang banyak menggunakan fitur-fitur 365, dan terakhir tanya jawab diskusi. Mungkin di sini nanti bisa kita tanya jawab atau memberikan saran kepada Pustek Info. Yang pertama, latar belakangnya kenapa Pustek Info coba bergerak ke layanan cloud ya 365 atau Google Workspace.
Yaitu kalau mungkin yang udah kerja di Sekjen DPR RI lebih dari 3 tahun, pernah dengar ada istilahnya mail DPR Go ID. DPR Go ID itu layanan email kita yang udah lumayan lama, dari saya masuk udah ada mail DPR Go ID sampai tahun 2023. Di situ 2003 Agustus kita coba melakukan pilot project di akhir tahun sekitar Agustus 2023 bagaimana cocoknya atau enggak kira-kira kalau kita coba adopsi cloud Office 365. Kenapa waktu itu kita pilih 365 nggak Google, karena layanan mail yang kita gunakan, mail 365 itu produk Microsoft, sehingga lebih mudah untuk migrasinya. Situ pada bulan Agustus kita pilot project pada beberapa bagian, itu bagian perencanaan atau bagian hukum. Kalau saya lihat waktu itu migrasinya nggak terlalu susah, ternyata gampang. Dan di bidang bagian perencanaan sama bagian hukum saya lihat waktu itu juga tidak kesulitan menggunakannya. Artinya mereka justru menyambut baik penggunaan Office 365. Lalu di tahun 2025 ini total license yang kita beli ada sekitar 3.420 license. Itu ada beberapa license tipe Office E3, Office E1, Office P1 dan Kios. Total anggaran 8M. Nah, nanti di sini ada perbedaan tipe license ya dari E1 dan E3. Kalau teman-teman lihat di sini perbedaannya adalah, saya langsung lihat saja ke E3. Nah, ini perbedaannya adalah Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, dan OneNote. Mungkin teman-teman yang mendapatkan license E3 tidak bisa melakukan instalasi Office di desktop, tapi tetap bisa menggunakan Office di versi web. Untuk pelayanan lainnya seperti OneDrive, Exchange, SharePoint, itu Photoform teman-teman bisa menggunakannya. Nah, di sini saya coba demo mengenai 365. Apa yang pengen saya coba demokan mungkin ada yang belum tahu. Saya coba stop dulu. Dan teman-teman belum pada tahu di sini. Kalau yang udah tahu mungkin bisa ini, kita loginnya itu di sini 365 DPR Go ID. Nah, nanti lalu dilanjutkan di redirect ke halaman 365 DPR Go ID. Di sini saya bedanya mungkin di sini kelihatan ya gambar gedung pura-pura. Di sini saya coba login dengan alamat email saya. Nah, di sini ya mungkin ada teman-teman mengaktifkan fitur multifaktor atau enggak. Kalau saya di sini mengaktifkan fitur multifaktor. Yaitu di sini saya berinteraksi dengan HP saya, memasukkan angka ini, lalu bisa masuk. Ya, ini fitur berguna juga kalau ternyata ada kebocoran username password. Dan kalau tidak ada fitur ini, orang yang mempunyai username password bisa langsung masuk. Ini saya step saya pas saja. Ini saya coba. Kalau tadi dimasukkan angkanya langsung diredirect ke email. Di sini layanan 365, kalau mau lihat ada di kiri atas ada beberapa tombol. Ini layanannya yang ada di 365. Kalau ingin tahu tunggu apa, di sini ada portal office.com account. Sini kita bisa lihat kita menggunakan license apa. Di sini saya mendapatkan license Office 365 E3. Ingin contoh saja, jadi kalau biasanya masuk ke email, ingin berpindah-pindah ke SharePoint, kita bisa pilih di sini, atau ke Word, atau Excel, atau ke OneDrive. Saya contoh saja ke OneDrive.
Di sini masuk ke OneDrive web saya. Fasilitas yang digunakan yang diberikan OneDrive cukup banyak gitu ya. Setiap user dapat 1 terabyte, saya baru terpakai 3%. Oke, itu untuk demo yang pertama. Yang kedua, ini Exchange. Ini ada Exchange kayaknya udah pada tahu ya, karena ini kan fitur mail ya, atau sama mungkin kayak Gmail. Di sini yang menarik yang saya pengen kasih berikan, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya cara new seperti ini ya. Tulisnya ke misalkan email ke pribadi saya. Saya bisa nulis apa aja. Tapi yang menarik ini ada Copilot di sini. Saya bisa buatkan narasi untuk meng-arrange meeting terkait kegiatan. Kalau yang teman-teman biasanya login ke ChatGPT bisa aja, tapi di sini saya ingin memberitahu ada fitur ini di Exchange. Saya tinggal copy paste di sini. Atau kalau pengen membalas email juga bisa. Balas email berikut yang berisi terima kasih atas tawarannya. Ini saya pikir mempercepat kerja kita ya, jadi kita mungkin tidak perlu membuat narasi lagi. Melalui ini kita bisa melakukan membalas email. Lalu yang kedua, kalender. Di Exchange ini ada fitur kalender. Fitur kalender ini jujur di Pustek Info kita manfaatkan dengan sangat ya. Di sini misalkan sini bulan Juli kemarin, ya, saya bisa melihat jadwal-jadwal teman-teman saya. Ini si Inti, diskusi AWS misalkan si Inti, jadi saya tahu jadwal-jadwal kosong teman saya. Kalau misalkan saya ada jadwal melakukan meeting di sini 19 ya, saya bisa pilih. Saya menggunakan si Inti, jadi kalendernya si Inti. Nah, misalkan saya bisa membuka acara di sini. Cara garis besar untuk fitur-fitur email ya bisa saya sampaikan itu. Lalu fitur lain mungkin ada satu lagi yaitu masalah rules. Nah, biasanya kan kalau inbox teman-teman ini kan banyak gitu ya, dan ini kadang tidak tertata rapi kalau saya mau memanfaatkan fitur yang namanya rules. Yang dari Akamai, walaupun misalnya ini ada email dari Akamai, tidak masuk inbox, namun otomatis diarahkan di sini. Saya jadi bisa melihat inbox yang lebih bersih, namun di folder ini tetap saya bisa melihat fitur email dari Akamai, walaupun isinya mungkin tidak terlalu penting ya. Takutnya kan kalau kebanyakan email-email nggak penting kita kadang nggak baca ya. Kayak ini kan seperti iklan gitu ya, iklan ini saya bisa aja buat terus di sini.
Seperti bentar gini, from move to folder, dan ke archive. Nanti email-email yang dari Injawan akan otomatis masuk ke folder archive. Itu terakhir ini, lalu ada juga fitur integrasi OneDrive dengan SharePoint. Biasanya kalau kita ingin membuat email ada attach file. Ada beberapa cara di sini. Yang file yang sudah ada di OneDrive bisa kita pilih. Di sini contohnya misalkan ada ini, saya bisa share link, orang luar bisa baca, atau misalkan file masih ada di komputer, nah kita bisa taruh di sini. Yang ada di sini saya masukkan, nanti upload dia akan otomatis ke-upload ke OneDrive-nya saya. Ada dua cara, jadi melakukan attach file atau langsung dari komputer. Kalau langsung dari komputer ini artinya file ini ada di email, bukan ada di OneDrive. Lanjut ke selanjutnya, OneDrive. Jadi OneDrive ini ada beberapa fitur, yaitu ya fitur sinkronisasi, fitur versioning atau restore, ada kontrol kolaborasi, dan fitur backup otomatis. Saya langsung saja mungkin ke hands-on demo di sini. Kalau komputer yang menggunakan Windows 11, di sini ada otomatis, kalau kita sudah login, ada otomatis langsung terintegrasi dengan OneDrive. Explorer kita, namun bisa juga melalui web, yaitu di sini OneDrive. Ini OneDrive saya, tapi saya bisa lihat file-file share dari SharePoint di bawah sini. Contohnya dari SharePoint saya, SharePoint si inti. Nah, ini adalah file-filenya. Saya bisa lihat, bisa akses juga. Tapi di sini saya coba jelasin OneDrive pribadi. Logonya itu kalau di bawah seperti ini. Ada tandanya nih. Ini OneDrive up to date. Jadi filenya sama lah sama yang di cloud. Tandanya di sini. Ada simbolnya, yaitu di sini. Kalau yang gambarnya awan ini berarti filenya adanya di cloud, tidak ada di lokal. Kalau gambarnya centang ini berarti file ada di lokal. Kalau kita ingin memindahkan file ini ke cloud, saya bisa ke sini, klik kanan, move to OneDrive. Nah, jadi file ini akan dimasukkan ke OneDrive. Upload ke OneDrive. Ini juga bisa seperti ini. Cara seperti biasa, yaitu copy paste. Mungkin cara ini lebih enak ya, lebih tertata, teratur. Saya bisa menentukan taruhnya di mana. Ya, nanti akan otomatis diupload ke OneDrive. Fitur terakhir yang saya ingin coba berikan itu fitur backup otomatis. Di sini, di logo ini, kalau kita pilih setting, kita ada pilihan manage backup. Kita bisa membackup lokal file kita ke OneDrive. Di sini ada dua pilihan, Documents, Picture, dan Desktop. Biasanya teman-teman kan naruhnya itu kan kalau nggak di dokumen, Pictures ya. Nah, di sini kita bisa melakukan backup otomatis.
file kita otomatis ada di OneDrive. Dan ini pun kalau saya backup punya saya, dari total 1 terabyte yang diberikan masih lumayan banyak ya. Baru kepak 10%-nya pun nggak ada. Untuk versioning dan restore, di sini kalau dari versi web saya bisa melihat seperti ini. Contohnya, saya cari di Chrome, cari file. Ini, KK Manage Service Operation. Saya cari contoh file dulu, kira-kira mana yang sering dilakukan edit ya. Oh ini. Jadi kalau saya taruh file di OneDrive, saya tidak terlalu khawatir filenya hilang atau dirubah oleh orang lain, karena saya bisa melakukan istilahnya rollback. File ada di location, ada attachment. Atau ini aja, yang ada aja mungkin ya, ada version. Ada ini, kalau kita buka, ada part 3 gini, kita bisa melihat adanya version history. Ini kebetulan cuman saya, jadi tidak ada perubahan. Kalau ini saya coba. Nah, ini ada beberapa kali perubahan, 2 kali. Saya bisa balik ke file yang pertama. Bisa di-download. Jadi tahu versi awal seperti apa. Kalau ada teman-teman mungkin yang edit file bareng, nanti ternyata ada perubahan modifikasi yang salah, bisa melakukan Oh iya. bisa melakukan rollback ke yang Kalau lama. misalnya ini lewat aja udah ya langsung ya. Ini lalu untuk SharePoint. Jadi SharePoint ini cara aksesnya seperti apa? Cara aksesnya tap lewat loop, lalu di sini ada pilihan SharePoint. Ini banyak pilihan karena saya masuk ke beberapa sites, yaitu ada Inti, ada Push Stack Info. Ini biasanya saya bekerja di Inti. Kelemahannya mungkin kalau di SharePoint ini, kadang kalau kita baru membuat sites atau apa, sites yang kita buat belum ada di sini. Butuh waktu. Di sini saya coba masuk ke Inti. Nah ini sites ini digunakan oleh saya dan teman-teman dalam kolaborasi sharing data atau dokumen, terutama di bidang Inti. Paling gampang mungkin kalau yang sharing yang membutuhkan kolaborasi dokumen di kita itu adalah KK. Jadi misalkan di 2026 kan lagi dikumpulkan ya KK kita kolaborasi sama teman di sini. Teman-teman lalu kalian buat foldernya aja di sini, lalu nanti jadi kesepakatan bahwa kalau ada pekerjaan 2025 atau 2026 di sini foldernya. Bedanya apakah dengan OneDrive? OneDrive juga bisa sharing, ya. Cuman kan agak merepotkan kalau sharingnya itu ke banyak. Oh di sini kita cukup memasukkan membernya siapa aja. Jadi orang-orang yang dalam member ini bisa melakukan browsing dokumen atau kolaborasi di sini. Cara buatnya untuk SharePoint cukup melalui ini SharePoint atau create site. Ada 2 di sini, yaitu team set dan communication. Kalau team set mungkin lebih ke private ya.
kalau communication site lebih ke public. Jadi by default kalau communication site itu open to public ya. Kalau team site ini private mah anggota aja yang boleh akses. Diberikan di sini template-nya bisa standar atau misalkan ini operasi building team. Kita bisa menggunakan template ini. Namanya saya berikan nama contoh 1. Nanti namanya ini karena masih ada, oke. Next. Private atau public. Jadi keluarga public artinya setiap orang yang ada di Sekjen DPR bisa akses situs ini. Kalau untuk biro atau bagian saya lebih sarankan ke private. Bahasanya bahasa Inggris. Sini saya cukup tambahkan membernya siapa aja. Sekarang ini teman saya. 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 Ini butuh waktu ganti Devi. Izin Mas Baik, Kalau suaranya terputus-putus tadi. Maaf. iya. Sorry, suara saya terdengar ya? Udah, bagus. Oh iya. Nah, ini tinggal klik finish lalu site-nya ada. Saya nggak melakukan klik finish. Saya cancel saja. Lalu fitur yang sering saya gunain itu ya searching di sini. Kadang saya kan pengen nyari ya domain RKKL. Mas Baim share file-nya, share ini, stack. Oke. Artinya Mas Baim koneksinya terganggu. Jadi Mas Baim, apakah masih ada di Teams? Maaf Bapak Ibu sekalian, karena jaringan terganggu ini, mungkin kita bisa menunggu sebentar ya. Bentar Bapak Ibu, kita lagi hubungi narasumbernya, apakah ada gangguan di sana atau bagaimana? Oke, mungkin wifi-nya yang terganggu ini. Kalau yang pakai LAN sih lancar. Panas pakai sen.
Mohon izin Bapak Ibu, kita menunggu sebentar ya. Masih dihubungi apakah narasumbernya bisa login lagi atau bagaimana nanti di informasi lebih lanjut. Kami mendapatkan data informasi baru, Bapak Ibrahim masih koneksi gitu, connecting. Karena di bagian perjalanan juga yang pakai WiFi juga drop semua, Pak. Kecuali yang pakai LAN itu aman. Sorry, suara saya terdengar? Izin Pak, ya, saya dengar. Oh ya, oke. Saya lanjut ya, Pak ya. Sebentar. Baik-baik, terima kasih. Lanjut ke SharePoint. Sini saya coba contohin tadi ke fitur search ya. Di sini di SharePoint ada taskbar di atas. Saya bisa melakukan yang biasanya saya kalau nggak tahu ada di mana ya filenya, saya bisa melakukan search di sini. Lalu akan hasil search-nya akan diberikan, saya bisa tahu error-nya. Di sini contohnya saya ada KK. Yang kedua, case-nya mungkin di sini saya coba ceritakan, ada dari fraksi Nasdem. Fraksi Nasdem datang ke kita ya, untuk mereka ada sekretariatnya itu biasanya mengumpulkan dokumen-dokumen laporan kunker atau apalah gitu ya. Laporan kunker yang setiap anggota kan biasanya membuat laporan-laporan
sebagai bukti atau pertanggungjawaban. Waktu itu Pak Agung datang ke kita. Mereka pikir daripada minta lewat WA atau dibuat di grup, share dokumen PDF-nya satu-satu, mereka ngasih use case ke kita, bisa nggak gunain SharePoint untuk biar asprinya atau tenaga ahlinya bisa otomatis melakukan upload dokumen laporan Kuger gitu. Lalu kebetulan di sini kita permasalahannya yang pertama adalah TA atau ASPRI itu kan tidak diberikan akun 365, sehingga tidak bisa memaksud upload ke SharePoint. Tapi kita coba cari-cari cara gimana caranya agar mereka tetap bisa melakukan upload dokumen, dan nanti ada gabungan antara penggunaan Microsoft Form dan Power Automate. Nah ini contohnya nih ya, teman-teman dari fraksi Nasdem, Sekretariat Nasdem udah mulai menggunakan SharePoint untuk tujuan spesifik mereka. Lalu untuk Teams ini saya coba, mungkin ini yang baru tahun ini atau akhir tahun kemarin ya. Jadi Teams itu tidak secara otomatis menjadi satu bagian dari Office 365. Jadi Teams adalah merupakan layanan yang terpisah, biaya yang terpisah. Jadi Sekjen DPR RI untuk agar tiap pegawainya itu mempunyai Teams menggunakan harus menambah license lagi. Ya, ini contohnya license Teams saya yang tadi saya sudah pernah kasih lihat, yaitu license Team Enterprise. Fiturnya mungkin mirip-mirip dengan apa yang ada saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah kita bisa melakukan meeting. Sini saya bisa kelihatan Teams-nya. Nah, ini Teams-nya. Kalau untuk kalender, saya pikir melalui Outlook juga ada kalender ya. Sini. Untuk OneDrive pun di sini saya bisa lihat, walaupun saya bisa melakukannya melalui web juga, namun yang berbeda dengan yang lain adalah di sini saya bisa melakukan meeting. Bisa mengarrange meeting. Contohnya di sini. New event. Kita lakukan Teams meeting. Tanggal berapa misalkan hari Kamis, saya bisa misalkan diskusi evaluasi keamanan jaringan. Jadi untuk melakukan meeting hanya bisa melalui Teams, tidak bisa melalui Outlook atau melalui OneDrive. Jadi fitur meeting ini hanya ada di Teams. Untuk kolaborasi dokumen mirip-mirip sebenarnya sama seperti seperti SharePoint. Nah, di sini ada istilah Teams dan Channel. Kita tidak terlalu menggunakannya karena kita memusatkan semuanya di SharePoint. Jadi untuk kolaborasi dokumen, untuk edit file bareng, kita melakukannya semua di SharePoint. Teams juga ada fitur chat ya di sini, atau bisa seperti post. Nah, nanti hanya orang-orang di Teams ini aja yang bisa melihat. Ada lagi di sini planner. Planner ini saya pribadi menggunakannya karena untuk mengontrol kerjaan teman-teman. Contohnya mungkin ya teman-teman yang baru masuk Pustek Info atau Sinti, saya bisa mengesain tugasnya lewat sini. Caranya seperti apa? Di sini ada planner. Di sini saya
Ini mirip-mirip, kalau yang pernah tahu mungkin mirip-mirip Trello. Nah, di sini saya biasanya menggunakannya di Ciset ya. Saya membuat tugas, ini saya assign ke siapa. Di sini beberapa yang udah saya assign, contohnya ini ke teman-teman, ke teman lingkungan kerja saya. Saya minta untuk eh, dikerjakan oleh Pak Giovanni contohnya ya. Ini checklistnya apa? Kalau misalkan sudah selesai, saya bisa ini berarti jawabnya udah selesai. Atau mungkin bisa tugas-tugas lain ya untuk membagi-bagi tugas dan mengontrol bahwa kerjaan selesai atau tidak. Ini cara membuatnya, ini cara membuat channel, nah ini demonya. Nah, ada fitur lain yang tadi saya pernah sampaikan, yaitu form Nasdem. Jadi sekretariat Nasdem cukup memberikan link ini ke TA atau anggota gitu ya. Di sini bisa memasukkan nama anggotanya, nomornya, emailnya apa. Nah, di sini contohnya, misalkan namanya, ya, nomornya misalkan, ini kenapa masukkan email, karena cara mereka upload adalah nanti melalui link yang diberikan melalui email. Submit. Nah, jadi sini silakan cek email Anda. Saya coba buka email saya. Jadi saya atau TA-nya nanti tinggal klik link ini. Saya, teman-teman Nasdem, tinggal memasukkan dokumen yang diminta. Itu tadi contohnya laporan. Saya masukkan ini contohnya. Upload. Ini teman yang TA atau SA-nya nggak bisa lihat apa yang telah diupload. Jadi mereka hanya bisa melakukan upload. Yang bisa melihat di sini ada teman-teman dari fraksi Nasdem. Nanti otomatis akan kebuat di sini contohnya sekali per tahun. Tadi saya nggak masuk ini. Ibrahim. Nah ini. Nanti mungkin kalau ada teman-teman dari Biro Keuangan saran atau apa, bisa ada use case gitu ya, bisa sampaikan aja ke Pustek Info, nanti kita coba cari ada nggak jalan keluar atau solusinya. Lalu di sini Pustek Info juga menggunakan form. Contohnya di sini saya kadang Pustek Info itu ada yang namanya NDA atau Non-Disclosure Agreement. Biasanya kalau NDA itu kan prosesnya ke orang itu gitu ya, yang bertugas itu NDA mungkin tidak apa istilahnya ya, terdokumentasi dengan baik. Jadi bisa saja cara bekerjanya atau work-nya dirubah. Siapapun yang membutuhkan NDA silakan isi form ini. Jadi nanti di NDA-nya itu akan tampil dari mana aja dan dokumennya. Jadi lebih apa ya bahasanya ya, lebih terdokumentasi dan tidak tercecer lah dokumennya. Ini biasanya kita NDA itu ke perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang mendapat akses ke jaringan atau user atau apa Pustek Info. Nanti draftnya kita buat, setelah draftnya dibuat dikirimkan lagi ke yang melakukan request. Ada satu lagi ini yang mungkin produk Microsoft lainnya itu Microsoft Engage. Ini mungkin mirip-mirip seperti Facebook kali ya.
Ini sih waktu itu ide saya ya kan, kebetulan Postek Info juga melakukan juga lagi ZI tahun ini. Kebetulan di area saya itu area 4 ada namanya akuntabilitas gitu ya. Dan itu kan salah satu parameter itu keterlibatan pimpinan. Di sini saya coba melakukan gimana caranya setiap kegiatan Pustek Info itu terdokumentasi gitu ya, entah itu kegiatan helpdesk atau kegiatan rapat-rapat oleh para kabit atau para kapus lah gitu ya. Saya coba buat inilah untuk kegiatan ZI walaupun ternyata tidak sempat dimasukkan sebagai inovasi. Tapi ini menurut saya bagus juga ya sebagai arsip gitu misalkan. Kalau kita mau lihat lagi ke belakang, tanggal ini kita ngapain sih, ada kegiatan apa? Di sini kita bisa melihatnya lah. Tahun ini ternyata nih ada rapat persiapan launching app Nusantara di ruang Deputi Admin. Ada Perdina sama Pak Deputi. Kalau untuk ZI mungkin ada hubungannya ya. Biasa di situ kan area 4 ada keterlibatan pimpinan. Ini juga nih audit sumari, audit ISO. Fitur lain atau mungkin ini ada lagi namanya fitur booking. Fitur booking ini kita nggak menggunakan, cuman biasanya yang bagian-bagian yang bersinggungan dengan end user dan membutuhkan konsultasi atau apa, kalau ternyata memang ini mungkin ini pas pandemi mungkin cocok kali ya, di sini saya bisa melakukan penjadwalan Ibrahim kosongnya kapan misalkan nih. Saya misalkan bisa nggak dijadwalnya tanggal 5 pakai ini. Oke. Ini hari Kamis masih kosong. Saya bisa menjadwalkan dengan diskusi fitur saya bisa melakukan booking atau penjadwalan lah ya untuk orang luar walaupun ini fiturnya belum kita gunakan juga ya. Lalu selanjutnya, ini yang saya mau kasih lihat, yang mau saya tunjukkan juga kebetulan saya menangani keamanan informasi juga. Jadi biasanya bocor username dan password email itu lumayan banyak gitu ya. Biasanya ini karena user juga. User itu biasanya install yang aneh-aneh di PC-nya atau secara tidak sadar mengunjungi website-website yang tidak baik gitu, bahaya, mungkin mau nonton Indonesia gitu kan, biasanya kan ke website yang aneh-aneh. Biasanya di situ kadang ada diinstal sesuatu yang kita tidak sadar. Username, email, dan password-nya bocor biasanya. Nah, ini penelitian pada tahun 2025 ya. Kalau kita mempunyai password dengan 8 karakter, hanya angka, dengan PGA sebanyak 12, hanya instance. Ada kata kecil dan ada angka, butuh waktu 3 minggu. Kalau dilihat dari grafik ini, kalau kita mau aman sih ya, dan mungkin minimal nih 8 karakter nih, tapi harus ada angka, huruf kecil, huruf besar. Ini membutuhkan waktu 62 tahun. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi, yaitu namanya multi-factor authentication. Di sini saya tadi udah contohin ya, cara gimana sih experience-nya kalau menggunakan two-factor authentication. Kebetulan saya aktifkan. Teman-teman yang di Sekjen DPR RI by default itu tidak diaktifkan. Tapi nanti bisa request ke Pustek Info mungkin melalui memo atau apa, atau mungkin ke WA helpdesk untuk mengaktifkan fitur ini. Nah, perbedaannya di mana sih? Perbedaannya cuma di sini nih. Nanti di HP saya ada program autentikator, saya cuma masukin angka ini, nanti otomatis saya baru bisa masuk. Jadi fungsinya di mana? Kalaupun istilahnya orang di luar sana tahu username password kita,
Tapi karena kita aktifkan two factor, mereka nggak bisa masuk. Ini lumayan menolong lah kalau ada kebocoran-kebocoran username atau password. Yang terakhir mungkin saya coba paparin utilisasi penggunaan Office 365. Kalau saya lihat sih sekilas dari Januari sampai Juli ini penggunaan 365 sebenarnya walaupun tidak masif ya, saya pikir sih cukup menggembirakan ya. Karena beberapa udah mulai memakai rata-rata nih penggunanya sekitar 500-an nih. Mungkin lebih detail lagi apa saja. Misalkan ini 365 ada Exchange, yaitu email. Biro KSAP. Jadi untuk biro-biro biasanya kita assign license yang plan P1 atau plan 1. Yang banyak KSAP, bagian pengaduan masyarakat, BMN, persidangan 1, Roku, ya ada namanya pegawai Yan ini membayar nih. Saya ada di sini, walaupun ini aktif tapi belum tentu mereka menggunakan ya, karena kalau dari saya mungkin kan banyak email-email dari produk-produk IT ya. Ini sih kalau saya bilang sih kesadaran usernya ya, kalau untuk kita berhubungan dengan kementerian lain atau pihak luar yang mengatasnamakan organisasi sih kalau bisa menggunakan email DPR. OneDrive di sini satu lagi utilisasi OneDrive. Ada beberapa user nih, 10 user. Nama saya nggak ada karena saya nggak banyak tadi ya, cuma 3 giga nggak salah ya. Ini kalau nggak salah, ini Pak Ade ini kalau nggak salah orang administrasi keuangan nih. Pak Iwan nih kalau nggak salah orang risalah nih. Si Audi kalau nggak salah inspektorat. Jadi mereka lumayan aktif menggunakan OneDrive. Dalam waktu ini ada aktivitas yaitu 62.000. Bisa itu taruh file, nge-share, ada banyak. Untuk SharePoint di sini utilisasi per orang. Zelka ini kalau nggak salah ini orang administrasi keuangan nih kalau nggak salah ya, atau bagian BUMN nih. Ini beda, saya tahu orang BUMN nih. Nah mungkin bisa dilihat aja di sini, kita lihat aja di sini ya. Jadi di sini mereka cukup aktif menggunakan SharePoint atau menaruh file di SharePoint. Saya contohin satu aja. Saya pengen tahu 2 ini dari bagian mana. Oh ini dari inspektorat. Berarti Mbak Zelka ini tergolong banyak. Inspektorat lumayan sering menggunakan SharePoint. Kita Yuniati. Oh ini angkatan saya ini. Di inspektorat juga lumayan banyak. Nah ini saya nggak ngasih contoh, tapi orang-orang ini lumayan aktif menggunakan SharePoint. Kalau untuk Teams, jadi serba sering mereka melakukan meeting menggunakan Teams. Saya lumayan sering karena saya biasanya kalau dengan partner-partner lebih memilih online dibandingkan offline ya. Jadi kalau biasa online aja. Jadi dari bulan Januari sampai Juli saya ada aktivitas sebanyak 200 dan ternyata ada beberapa orang lagi di Setjen yang lumayan sering memakai. Saya contoh ini 2 lagi deh, Rida. Rida ini bagian Rida Wilnisa. Ini bagian pengaduan masyarakat lumayan sering mereka menggunakan Teams sama Wanu Shihab.
Kalau nggak salah orang keuangan, ini kalau nggak salah orang keuangan nih, Iwan Usiap nih. Irfan Alfianto, setahu saya orang keuangan ini. Ya, bagian orang BMN, masih BMN. Ya ini utilisasi dari secara keseluruhan ya, secara organisasi Sekjen DPR RI. Di sini ada satu lagi mungkin sebelum ke diskusi atau tanya jawab, ada saya mau ngasih link menarik di sini, namanya skenario dan library. Jadi Microsoft ini memberikan kita semacam skenario kira-kira apa aja gitu ya. Contohnya saya nih bagian IT nih. Saya ada skenario apa saja sih di sini yang bisa memanfaatkan fitur dari 365. Tapi belum tentu semuanya fitur kita ada. Misalkan change management. Ini onboard train new user dia contohnya ini mereka ngasih tahu ke saya kalau menggunakan 365 bisa menggunakan workflow ini kalau ada onboard atau train user, yaitu menggunakan Copilot di Word, misalkan dengan menggunakan Copilot membuat dokumen Word gitu kan, atau di Outlook untuk mengundang untuk onboard. Lalu di sini ada juga rata-rata Copilot ternyata di sini. Skenario lain lagi di bagian finance, saya kasih contoh terakhir. Finance ini ada planning and a day in life mungkin ya. Vendor engagement, saya kurang tahu ada hubungannya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Adoptionmicrosoft.com. Di sini banyak skenario-skenario yang mungkin mirip-mirip dengan kegiatan kita sehari-hari di Sekjen DPR RI. Mungkin dari saya slide-nya sudah habis, mungkin saya balikan ke moderator. Baik, Tidak ada ya. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan yang sangat menarik dan penuh insight. Berikutnya kita masuk sesi ke tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan atau raise hand atau bisa juga dengan tulis pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Baik, silakan Pak Sam. Ya, izin suara saya terdengar nggak? Terdengar dengan baik Pak. Silakan. Ya, makasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama terkait SharePoint ini kan kita pengennya mengaktifkan SharePoint ya untuk pengganti Google Workspace-nya di adminku lah, biar kita nggak usah langganan lagi, kan udah ada SharePoint. Tapi apakah akan terus berkelanjutan gitu langganan SharePoint-nya Pustek Info ini ke depan seperti apa? Kan kita kebanyakan file-file kita justru hilang itu gara-gara pindah-pindah terus nih cloud gitu, layanan cloud. Dari cloud DPR pindah lagi ke Workspace, pindah lagi ke nanti kalau kita pindahin ke SharePoint. Nah, kalau nggak berkelanjutan ini bisa khawatir malah hilang-hilang gitu ya. Itu kalau SharePoint rencananya sampai kapan dan kelanjutannya seperti apa gitu. Terus yang kedua terkait akses email gitu ya. Kita sering menemukan bahwa kalau pakai email DPR itu untuk attachment file-file itu banyak atau besar itu fail terus gitu loh, gagal gitu. Sehingga kalau kita mau menggantikan gitu, katakanlah berubah dari Workspace full ke pindah ke mail DPR itu kayaknya kok ya belum siap gitu ya, sering-sering hilang. Keluhan di teman-teman itu banyak yang failed gitu. Akhirnya kita
ya terpaksa bikin atau masih menggunakan Google Workspace gitu, yang untuk kemudahannya gitu. Terus yang ketiganya gitu ya, pada saat kita menggunakan SharePoint itu dan mengerjakan bersama itu bentrok itu bisa gitu loh. Kalau di Workspace kan entah kenapa nggak kayak gitu ya, nggak bentrok gitu, bener-bener real time gitu. Nah itu kenapa kalau di SharePoint tuh masih ada momen bentrok gitu ya, atau filenya tuh jadi nggak update real time gitu. Mungkin itu aja Pak Baim, mohon diinfo buat teman-teman yang lain. Makasih. Makasih Mas Terima Arif. kasih Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Sam. Izin Mas Baim sekalian nomor yang berikutnya ada di kolom chat dari Henry Priyono. Untuk kalender apakah ada notifikasi tanpa harus membuka aplikasi MS 365? Mau dijawab langsung atau bagaimana Pak? Yang chat dulu kali Pak ya. Baik, silakan Bapak. Kalau untuk notifikasi, sebenarnya kalau kita integrasi dengan handphone ya, handphone kan kadang ada aplikasi mail ya. Kita nggak perlu buka MS365-nya, tapi nanti otomatis di handphone itu 15 menit sebelum tuh udah ada notifikasinya. Misalkan jam 9, nanti 15 menit sebelumnya itu biasanya dikasih tahu tuh di HP-nya. Cuman syaratnya di handphone itu harus login 365-nya. Setahu saya sih kalau by native mereka Android sama iOS tuh udah nyediain integrasi dengan kalender mereka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sam, silakan Oke Bapak. Pak Sam, tadi yang SharePoint ya. Sebentar. Kalau untuk SharePoint ya, untuk kolaborasi dokumen sih, saya juga menyadarinya ya, dibandingkan dengan Google ya, Google Docs atau Google Excel itu masalah kolaborasi atau authoring-nya memang lebih luwes lah ya dibandingkan 365. Tapi kalau saya bisa ngasih saran, kalau tidak melakukan kerja bersama ya, misalkan takutnya biasanya kan ada ya, ini dokumen saya dulu yang ngedit ya, nanti yang lainnya baru gitu ya. Di sini ada fitur namanya check out namanya. Jadi saya share screen dulu ya. Ada fitur namanya check out di sini. Contohnya ini case-nya mungkin agak sedikit berbeda, cuman di sini ingin maksudnya memastikan bahwa perubahannya konsisten. Jadi sebelum orang-orang lain, ini ada check out nih kalau kelihatan nih, berarti kalau kita melakukan check out artinya orang-orang lain nggak bisa melakukan perubahan. Hanya saya aja yang bisa melakukan perubahan. Setelah kita melakukan perubahan, kita mengizinkan orang lain untuk melakukan perubahan, biasanya ini check-in. Nah, ini baru nih. Jadi file itu terbuka lagi untuk orang lain untuk melakukan perubahan. Jadi untuk konsisten itu ya, cuman ya betul sih kalau untuk dibandingkan yang Drive atau Excel-nya Google sih ini lebih nggak terlalu luwes ya. Kira gitu Pak Arif. Ada tiga pertanyaan kalau nggak salah. Ada lagi Pak. Oh tadi apa ya? Saya keputus tadi. Dua lagi. Jadi keberlanjutan MS 365 sama attach file di email itu kalau besar itu sering failed atau gagal gitu. Iya. Jadi ada kalau keberlangsungan ya sampai tahun depan sih anggarannya kita masih utamakan ya, karena ini menurut kita menjadi prioritas Pustek Info ya, layanan selain internet. Layanan kedua yang terpenting selain internet. Jadi ini kita prioritaskan lah anggaran 365 ini. Lalu yang kedua untuk
attach melalui email. Jadi secara default di Sekjen DPR RI itu emailnya membatasi berapa besar email yang bisa di-attach. Seingat saya sekitar 25 atau 30 lah attachment-nya. Jadi kalau ternyata ada attachment lebih dari itu, sebenarnya bisa saja kita naikkan ya untuk case-case tertentu. Tapi itu mungkin bisa hubungi atau mengirimkan memo atau mungkin ke helpdesk WhatsApp. Untuk case-case tertentu bisa kita naikkan. Kalau ada kebutuhan memang untuk attachment lebih besar dari 20 atau 30. Kira-kira gitu. Gimana Pak Sam? Apakah mungkin ada tanggapan atau apa? Oke, udah Mas Arif, makasih. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada closing statement dari Pak Ibrahim selaku narasumber pada pagi hari ini, Pak. Jadi mungkin buat teman-teman di Sekjen DPR RI ya, kalau ada use case tertentu yang ingin memanfaatkan 365, mungkin bisa ini kali ya, bisa main ke Pustek Info. Kira-kira mereka ada ide seperti ini. Nanti coba kita tampung dulu gitu ya. Apakah memungkinkan atau tidak? Kita coba caranya lah gitu Pak. Sehingga sih niat saya sih 365 ini pemanfaatannya lebih luas lagi dan lebih banyak digunakan di Sekjen DPR RI Pak. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Pak. Dan kami juga ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan materi terkait masalah MS 365 gitu kan. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan berikutnya mungkin masuk ke acara Kaput itu yang akan dipandu oleh teman-teman dari rekan-rekan area 1 Zona Integritas Biro Keuangan. Silakan Mbak Fitri atau siapa ya? Iya. Baik. Ya, terima kasih Mas Arif. Baik. Mas Arif, apakah suara saya tidak terdengar? Terdengar, mungkin lebih didekatin kali mikrofonnya. Oke. Jadi biasa Pak Ibrahim, kita kalau misalkan di S3 pagi di akhir acara kita ada acara kuis untuk mengetahui dan mengevaluasi atensi atas peserta-peserta ya. Kuisnya ini tentunya berkaitan dengan Microsoft 365. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang tadi sudah memperhatikan bisa join. Nanti kita dapat kita bagikan voucher belanja. Bentar lagi kita mulai. Udah ada 42 peserta ya di sini. Mungkin ditunggu sampai 9.31. Oke, mungkin bisa dimulai ya Mbak Flo. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3
Pertanyaan pertama. Aplikasi yang memiliki fitur penjadwalan rapat, kolaborasi dokumen, perencanaan proyek, dan chat atau grup chat adalah Microsoft apa nih? Ya, Microsoft Teams ini masih ada yang salah ya. Kebanyakan isinya Microsoft SharePoint. Wah, Pak Weda memimpin. Oke. Pertanyaan kedua, yang tidak termasuk aplikasi Office 365. Ini gampang banget sih. Kalau sampai ada yang salah agak ini ya. Ya, betul. Wah, ternyata masih ada yang salah-salah. Yang tidak termasuk itu Adobe Acrobat Reader ya. Masih ada Pak Weda, MFR, dan Dinda Hapsari. Yang bukan merupakan fitur dalam Microsoft OneDrive. Fitur kontrol kolaborasi, edit video otomatis, atau backup otomatis, atau sinkronisasi otomatis. Iya, betul. Fitur edit video otomatis itu nggak ada di Microsoft OneDrive. Iya, yang... Oh, oke. Selanjutnya. Logo berikut merupakan aplikasi apa? Apakah Offsite, OneDrive, OneDirection, atau Outlook? Iya, Outlook. Kalau misalnya ada yang jawab One Direction itu mungkin fansnya ya. Ya, yang pertama Dinda Hapsari, Tesas, dan yang ketiga MFR. Fitur Office 365 di lingkup DPR hanya terbatas mail DPR Go ID. Benar atau salah? Ya, benar. Jadi cuma terbatas untuk akun mail DPR ID ya. Oke, tadi yang pemenangnya udah dapet ya, Kak Flo. Wah, selamat nih kepada para penang. Mungkin untuk ininya selanjutnya bisa menghubungi Mbak Santi ataupun teman-teman area 1. Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, boleh kita hand clap atau tepuk tangan. Caranya yaitu dengan reak, terus memberikan tepuk tangan kepada narasumber kita, Bapak Ibrahim. Terima kasih Pak Baim. Terima kasih Pak. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Pak Baim. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, seluruh peserta serta panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa langsung kita aplikasikan dalam aktivitas kerja sehari-hari sehingga lebih produktif, kolaboratif, dan efisien. Mari terus semangat untuk belajar dan berbagi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.